Assalamualaikum geng. Selamat datang ke Ahmad Je Channel. Subscribe dan kopi. Hadirin semuanya, tuan-tuan, abang-abang, puan-puan, akak-akak, dan adik-adik semuanya ikut memeriahkan pada malam hari ini. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkaitan dengan tajuk pada malam hari ini, sirah nabawiyah. Sebenarnya apa sih sebenarnya itu sirah nabawiyah? Kalau kita tengok, sirah itu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama seumur hidupnya dalam menempuh membawa risalah Islam yang diamanahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu adalah sirah an-nabawiyah. Kalau kita bincangkan pasal itu untuk semuanya 100% tidak cukup untuk satu malam. Tidak cukup satu malam. Bahkan tidak cukup mungkin hanya beberapa menit saja sampai sholat isya. Itu tidak cukup. Akan tetapi insya Allah pada malam hari ini kita akan kelumit, kita akan petik sebenarnya seperti apa perjuangan beliau ya dalam menyebarkan agama Islam sehingga ke tangan kita, sehingga sekarang ada di tanah kita. Tanah Arab itu jauhnya berkilo-kilometer, berjuta-juta kilometer. Kalau tidak guna pesawat terbang, tidak guna kapal laut, mungkin sampai bertahun-tahun kita sampai sana jalan kaki. Ya, jalan kaki kalau dapat limpas laut jalan kaki dapat, tapi tidak berenang. Kalau tidak ada kapal laut, tidak ada pesawat. Tapi sampai juga dakwahnya sampai ke tanah kita. Sampai malam hari ini pun alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatannya, itu masih memeluk Islam pada malam hari. Alhamdulillah, segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan itulah pada malam hari ini kita dikumpulkan atas nama Islam, muslim satu sama lain, bersaudara satu sama lain, yang mungkin awalnya kita tidak berkenalan, yang awalnya kita tidak tahu satu sama lain, tapi Allah kumpulkan kita bersama-sama pada malam hari ini, berjumpa pada malam hari ini dengan satu sebab, yaitu apa? Sebab Islam. Alhamdulillah. Salawat serta salam jangan sampai kita terhenti untuk selalu panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau kita bersalawat kepada beliau, kita mengharapkan kelak ketika hari kiamat kita akan termasuk hamba Allah, termasuk umat Nabi yang nanti berbaris mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau kita tidak dapat mendapatkan syafaat Nabi, ya, kita dengan amal perbuatan kita saja, ya, tak tahu kita bisa sampai ke surga apa tidak tahu, Allah alam. Ya. Tapi dengan kita mengaku saya umatnya Nabi Muhammad, saya mengaku umatnya Nabi Muhammad, kita akui Nabi, saya umatnya Nabi, maka kelak insya Allah kita termasuk dalam doanya Nabi. Jadi nanti ketika hari kiamat, dalam sebuah hadis diceritakan kelak ketika hari kiamat kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, Nabi itu bersujud di bawah sebuah lembah, memintakan syafaat untuk kita, ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, tolong umatku, ya Allah, ampunilah doaku, ya Allah, ampunilah umatku, ya Allah. Itu dan syafaat kelak. Karena sebenarnya kalau tuan-tuan, puan-puan, akak-akak, abang-abang tahu, setiap nabi memiliki satu doa, ya, yang mana itu senjata pamungkas. Dan setiap nabi itu sudah menggunakan kecuali Nabi Muhammad. Jadi kalau ada umatnya yang degil, ya, nabi-nabi sebelumnya, para nabi berdoa, ya Allah turunkanlah azab, ya Allah turunkanlah siksa, ya Allah turunkan ini itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dapat cacian, dapat siksaan, dihalangi dakwahnya, bahkan dalam salah satu peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan hati, yaitu peristiwa ketika Nabi Muhammad itu
berhijrah. Semua para sahabat sudah pada berhijrah, ya. Nabi Muhammad mau berhijrah, tapi beliau punya rasa, coba saya mau berdakwah ke sebuah bukit. Saya lupa nama bukit apa sekarang, itu bukitnya masih ada, penduduknya juga masih ada. Sampai sana, ketika sampai di sana, ternyata dapat apa? Lemparan batu, lemparan kotoran, nauzubillah, ludah di mana-mana. Sampai seorang sahabat yang menemaninya itu menutup-nutupi. Tapi apa daya, hanya seorang yang menutupi, sehingga Nabi pun ikut terkena batu-batu, terluka sampai berkujur darahnya keluar. Akhirnya Nabi dengan seorang sahabat tersebut turun, duduk turun dari gunung tersebut, dari pekampung tersebut, turun duduk di bawah sebuah pokok, yang mana itu ada di sebuah kebun anggur. Duduk di situ. Tak lama kemudian dari langit turun 2 malaikat. Satu malaikat Jibril, satu malaikat penjaga gunung itu. Ditanya Nabi, ya Nabi, saya bawa malaikat ini penjaga gunung. Kalau engkau berkehendak, saya hancurkan gunung tadi yang menyiksa engkau. Sahabat yang itu tidak tengok ada malaikat yang tengah berbincang dengan Nabi. Apa kata Nabi? Jangan. Mereka tidak tahu. Nanti mereka kalau sudah tahu, mereka akan paham sendiri, kata Nabi. Seandainya Nabi pada saat itu mengeluarkan doanya, senjata pamungkasnya, udah adab saja Allah, sudah, malaikat itu hancurkan itu. Sekarang mungkin sudah tidak ada bukitnya. Sekarang masih ada. Mungkin kalau tuan-tuan pergi umroh itu ada. Saya lupa namanya apa. Sekarang itu isinya buah-buahan di sana. Sekarang buah-buahan, jadi buah-buahan yang dihasilkan kota Mekah, kota Madinah, Arab Saudi itu berasal dari situ. Hijau di sana itu, bukit itu. Kalau dulu Nabi meminta hancurkan, itu hancur. Tapi tidak. Itu diantara kisahnya. Ya. Kalau Nabi menggunakan doa senjata pamungkas itu, mungkin kelak di hari kiamat kita tidak punya tempat untuk meminta syafaat. Akan tetapi Nabi sengaja menyimpan senjata pamungkas itu, doa itu, ya, kelak ketika hari kiamat nak diguna untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada semua umatnya. Maka dari itu semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak termasuk dalam doanya Nabi yang diberikan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, untuk membahas sirah nabawiyah sebenarnya ya sangat begitu detail kalau kita nak kenal Nabi siapa. Ketika kita lahir mungkin kita sudah tahu, oh Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Tapi sebenarnya kita mencintai beliau apa tidak? Kita kenal apa tidak? Belum mencapai mencintai. Kita kenal apa tidak? Nah, untuk mengenalnya itulah kita sebenarnya perlu bagaimana menengok perjalanan beliau. Siapa sebenarnya beliau? Kenapa sampai Allah memberikan tempat spesial beliau sebagai seorang nabi? Kita cintai, kita patuhi. Bahkan Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat mendoakan Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Sampai Allah pun mengatakan seperti itu. Lagi ada ayat lagi, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Sampai spesialnya seperti itu. Seperti apa sebenarnya beliau itu? Nah, inilah yang kita hilang pada sekarang. Karena apa? Sepatutnya kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai idola kita, sebagai tuntutan kita, sebagai contoh kita sekarang. Sekarang itu kita kehilangan contoh, kehilangan idola, ya. Apalagi generasi anak-anak kita. Sekarang kalau buka handphone, yang ditengok apa? K-pop, ya. Yang ditengok YouTube. Yang ditengok tak tahu apa. Apalagi anak-anak generasi anak-anak kita sudah game, ya.
Tidak tahu di rumahnya dikenalkan siapa Nabi kita apa tidak. Saya pernah mengisi ceramah di salah satu ladang. Saya tanya, cinta Nabi apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena tidak kenal. Syaratnya seseorang nak cinta seseorang kan dia mesti kenal kan? Ya kan? Kalau kita tidak kenal bagaimana kita nak cinta? Macam abang-abang tuan-tuan sekalian, nak cinta kepada istrinya pun pertama kenal dulu kan? Jumpa dulu, tengok wajahnya. Lepas itu apa? Ta'aruf dulu. Sampai ta'aruf, akad nikah dan sebagainya, mengenal kekurangannya, kelebihannya dan sebagainya. Itu nak cinta, proses ke sana. Begitupun bagaimana kita mencintai Nabi, kita mesti mengenalnya. Ketika kita sudah mengenalnya, barulah kita jadikan dia idola kita, kita mencintainya. Sehingga kita tidak tahu arah, ya. Yang kayak tadi yang kita hilang arah, kita jadi tahu arah. Sebenarnya siapa yang menjadikan kita contoh? Anak-anak jadikan orang tuanya itu sebagai contoh, idola. Akan tetapi orang tuanya apakah bisa menjadi idola untuk anak-anaknya apa tidak? Itulah posisi kita, tanggung jawab kita. Kehilangan kita sekarang adalah kita kehilangan arah siapa idola kita. Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak, sebenarnya apa itu akhlak? Akhlak adalah perilaku kita. Bukan sekedar perilaku kita kepada yang lain, tua kepada yang muda. Bukan hanya seperti itu. Tapi akhlak, bagaimana akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Allah, sebagai pencipta. Bagaimana akhlak kita kepada kawan kita. Bagaimana akhlak kita sebagai penjual kepada si pembeli. Bagaimana akhlak kita sebagai seorang suami kepada seorang istri, ataupun sebaliknya sebagai seorang istri kepada seorang suami. Bagaimana akhlak kita sebagai seorang bapak kepada anak. Bagaimana akhlak kita kepada yang lain. Itu semua diajarkan oleh Nabi. Maka sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, kita belajar fikah, kita belajar bagaimana cara sholat, kita belajar bagaimana cara zakat, cara puasa, cara bermuamalah baik dengan kawan. Ya, itu semua adalah akhlak. Fikah bagaimana kita sholat adalah akhlak bagaimana kita bertemu dengan Allah. Oleh sebab itu apa sebenarnya? Syariat Islam yang kita tahu sejak ini adalah semua itu akhlak. Apabila kita praktekkan, sama saja kita mengidolakan Nabi, sama saja kita patuh kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, kata Nabi, maka ikuti aku. Ya, ikuti aku. Bagaimana Nabi bermuamalah kepada sesamanya, kepada para sahabat? Bagaimana Nabi bermuamalah kepada ketika bekerja kepada bosnya? Ya, Nabi pernah bekerja kepada bosnya seorang Yahudi. Ya, bagaimana Nabi ketika berperang? Seperti abang-abang, tuan-tuan semua, ya, ketika menjadi askar, bagaimana Nabi? Ya, itu semua dicontohkan oleh Nabi. Semuanya, semua aspek dalam kehidupan kita itu dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau kita tidak mengenal Nabi, kita kehilangan tujuan, kita kehilangan idola. Ini yang peran penting kita sebagai seorang bapak khususnya yang sudah punya anak. Peran kita sebagai pemimpin rumah tangga, bagaimana mengenalkan keluarga kita siapa itu Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mengenal Nabi Muhammad, kita praktikkan apa yang dicontohkan, akhlak-akhlak yang dicontohkan. Bagaimana kita bermuamalah sehari-hari, ya, bagaimana kita bermuamalah dengan istri kita, bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, dengan kawan-kawan kita. Itu semua mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sebenarnya tuan-tuan, kalau syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi, yang semuanya itu adalah akhlak, sebenarnya ada namanya maqasidus syariah. Tujuannya, kenapa Nabi sampai mensyariatkan ini itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan dari langit? Tujuannya sebenarnya apa? Pertama,
adalah hifdzuddin. Menjaga agar hubungan kita sebagai seorang hamba, kita tetap mengenal siapa si pencipta. Dengan bagaimana? Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi. Kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Jadi kalau kita menjalankan syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi, yang kita artikan sebagai akhlak yang baik oleh yang diajarkan oleh Nabi, kita itu bisa menjaga nyawa kita. Contohnya apa? Pengurangan penggunaan dada, karena bisa memudaratkan diri sendiri. Lalu membunuh diri sendiri termasuk perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Itu adalah diantara yang menjaga diri, hifdzun nafsi. Yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta. Dalam syariat Islam dilarang mencuri, dilarang menggosok, mengambil hak orang lain, dilarang rasuah, dilarang A, B, C, D, E, F, G, semuanya dilarang. Itu tujuannya apa? Hifdzul mal. Wajib membayar zakat. Kenapa kita sudah bekerja keras-keras ternyata wajib membayar zakat? Itu akhlak yang diajarkan Nabi. Tujuan apa hifdzul mal? Menjaga harta. Kenapa menjaga harta? Karena ketika kita membayar zakat, hakikatnya zakat yang kita bayarkan adalah membersihkan harta kita. Itu satu. Kedua, dengan zakat yang kita bayar tersebut dapat memberikan, menjaga atau menaja orang-orang miskin yang tidak mampu seperti kita. Sehingga ketika kita menaja orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu seperti kita, mengurangi tindak pencurian, mengurangi tindak kriminal. Orang terjadi pencurian, terjadi pecah rumah, terjadi pembunuhan di jalan sebab diambil keretanya, uangnya dan segala macam. Sebab tadi fakir, kemiskinan, keperluan kepada makanan dan sebagainya yang mereka tidak mampu untuk membelinya. Nah, dengan membayar zakat yang kita bayarkan dapat disalurkan kepada mereka orang yang tidak mampu. Sehingga menurunkan persentasi, menurunkan orang-orang yang ingin melakukan pencurian dan perbuatan kriminal yang lain. Itulah hifdzul mal, menjaga harta. Itu diantara seperti itu. Ada lagi hifdzul aqli, menjaga akal. Dengan kita menjalankan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat Islam, kita menjaga akal kita. Contohnya apa tadi? Penggunaan dada. Ketika syariat Islam melarang peminuman khamr dan benda-benda yang dapat membuat muskir, membuat mabuk, maka itu hakikatnya adalah agar kita tetap memiliki akal sehat kita. Kita tidak melukai orang lain. Itu diantara seperti itu. Dan yang terakhir dalam maqasidus syariah, tujuannya disyariatkannya dalam syariat Islam adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Karena apa? Dengan menjaga keturunan, ya, ada pernikahan, dijauhkan daripada zina, ya. Akhirnya apa? Ya, alhamdulillah keturunan itu dapat terjaga, ya. Itu diantara seperti itu. Itu maqasidus syariah. Itu tujuannya di mana Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Tujuannya apa? Tujuannya mengajarkan kita akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Bukan hanya akhlak bagaimana kita ketika berhubungan dengan orang tua, tidak. Tapi semua dalam aspek kehidupan kita itu ada akhlaknya. Ketika kita menjadi penjual, ada akhlaknya, ya. Ketika kita menjual akhlak, bagaimana kita kepada pembeli pun sama. Ketika kita menjadi pembeli, ada akhlaknya kepada si penjual. Ketika kita menjadi seorang suami, ada akhlaknya, ya. Ketika kita menjadi seorang tentara, ya, seorang askar pun dicontohkan oleh Nabi. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi adalah apa? Adalah ketika Rasul memerintahkan pasukan, ya, untuk
membebaskan sebuah kota. Ya, jadi Nabi itu dalam sejarah Islam itu tidak ada satupun peperangan. Kalau tuan-tuan, puan-puan semua tahu, tidak ada pun satupun peperangan yang mana tujuannya itu untuk menjajah, tidak ada. Semuanya adalah tujuannya untuk membebaskan kota tersebut dari kezaliman. Jadi kalau ada orang berpikir, ya, ada orang berpikir bahwa Islam itu tersebar ke dunia ini sebab dengan pedang, yaitu dengan perang, itu salah. Tak ada satupun dalam sejarah Nabi peperangan tujuannya untuk menjajah kotanya, itu tidak ada. Saya contohkan satu. Ketika Nabi Muhammad dengan para umat muslimin masih di kota Mekah, dengan kekuatan yang lemah, Nabi tidak berperang sama sekali. Tidak merasa Mekah ini mesti punya umat Islam. Ya, kita rebut sekarang. Beliau tahu kita belum mampu. Sehingga apa? Hijrah. Ketika hijrah ke kota Madinah, Nabi dengan muhajirin dan ansor. Muhajirin itu orang-orang kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah, itu namanya muhajirin. Ansor itu orang-orang penduduk tempatan kota Madinah yang menolong, yang sukarela menerima orang-orang kota Mekah. Nah, itu namanya ansor. Jadi ada muhajirin, ada ansor. Ketika kekuatan umat Islam itu sudah kuat, ya, kekuatan umat Islam itu sudah banyak, Nabi tidak terus menjajah, kita perang terus ke kota Mekah, kita hancurkan semua. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan ketika Allah memerintahkan untuk Fathul Mekah, Fathul Mekah itu pembebasan kota Mekah, datang Rasulullah beserta para sahabat, ya, bersama pasukan datang ke kota Mekah. Lalu sebelum sampai kota Mekah, Rasul mengatakan beberapa perkara. Pertama, jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh perempuan. Jangan membunuh orang tua. Dan jangan membunuh orang-orang yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Karena pada saat itu ketika Nabi mau masuk, ya, sudah di perbatasan kota Mekah, Abu Sufyan datang. Tobat Abu Sufyan. Ya, Nabi saya masuk Islam. Nah, jadi sebelum Nabi menyergap kota Mekah, Abu Sufyan itu sudah mengakui Islam. Maka Nabi mengatakan siapa-siapa orang kota Mekah yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat. Nah, itu Nabi sebelum perang. Jadi hanya memerangi yang memerangi Islam. Tidak semua kita bahas semua, kita bunuh semua, kita matikan semua, tidak sama sekali. Walaupun anaknya kelak mungkin tengok bapaknya dibunuh, balas dendam pun tidak sama sekali membunuh anaknya, tidak sama sekali Islam. Ya, satu lagi contoh. Ini pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Ketika Sayyidina Umar memerintahkan itu, Islam itu sudah besar, ya, Islam itu sudah banyak, ya, bahkan ke Yaman dan sebagainya itu sudah banyak. Itu masuk ke dalam sejarah Khulafatur Rasyidin. Ya, Sayyidina Umar itu memerintahkan Amr bin As, ya, salah satu panglima